update kerjaannya Astrea Star ya. Ternyata itu Astrea Star bukan Astrea Prima. Kemarin saya baru ngeh ada yang komentar bahwa itu framenya frame Astrea Star. Setelah saya searching, saya pelajari lagi, ternyata betul itu Astrea Star. Jadi ini progresnya ya. Ini barang-barang bekasnya. Ini untuk mesin sudah kita pretelin ya, kemarin kan udah saya videoin. Ini belum ada progres yang terlalu signifikan ya, karena keterbatasan spare part ya. Kesatu itu spare part, karena kita harus cari-cari spare partnya dulu. Ini saya baru mulai ngerjain ini ya, istilahnya baru saya pegang bagian mesinnya, baru saya kerjain lagi. Kalau spare partnya sudah ini ya, sudah komplit gitu. Ini kemarin kan ini gigi ininya rusak ya. Ini akhirnya saya dapat copotan ya. Ini kemarin saya beli 80.000 ya. Copotan ini kalau kita beli baru ya, saya ngecek online, kebetulan di daerah saya ini di Harapan Indah di Bekasi nggak ada yang jual barunya, imitasi pun nggak ada. Ini kalau nggak salah saya kemarin ngecek ini ada yang jual online tapi harganya mahal sekali ya, mahal sekali. Itu saya dapat copotan 80.000. Untuk silinder head ini juga perlu direkondisi ya, perlu direkondisi. Kalau untuk lihat pelatuk noken AC sih kelihatannya ini kayaknya masih bagus ya. Ini perlu direkondisi lagi, banyak yang pada cacat ya, karena semuanya kemarin pada macet. Jadi mau nggak mau kita pakai metode pukul ya, mau tidak mau. Bukannya saya merusak, tapi memang mau tidak mau karena semuanya pada macet ya. Bayangkan aja 15 tahun diam sampai bagian magnet aja sampai seperti ini ya. Jadi mau tidak mau saya harus pukul ya. Kalau mungkin ada yang nanti komentar, wah barang orang dirusak, enggak ya. Saya bukan merusak, tapi saya mau tidak mau harus terpaksa harus saya rusak ya gitu. Tapi nanti bisa kita perbaiki lagi gitu. Yang penting sudah terbuka, kita bisa lihat kondisinya. Nanti bakalan kita ini lagi ya, kita perbaiki, kita bagusin lagi semuanya gitu. Cuman memang saya harus kompletin dulu nih barang-barangnya. Kayak magnet saya belum dapat magnet. Di online sih ada, cuman saya mau coba dulu cari di ini ya, di bengkel atau enggak yang jual copotan. Saya mau cari dulu. Jadi kita usaha dulu lah, kita cari di bengkel terdekat, atau ya bagaimana caranya kita bisa lihat barangnya lah gitu ya. Nanti kalau misalkan memang nggak ketemu, baru kita beli online aja. Ini kalau kayak kampas-kampas gini saya udah komplit ya. Kampas kopling, kampas ganda, mangkoknya juga saya udah ada. Karena kebetulan ini sama Supra ya. Itu. Ini plat koplingnya juga udah ada. Untuk pokoknya kampas kopling, plat kopling, kampas ganda, mangkok ganda itu udah ada ya saya. Tinggal ini nyari pengapian, bagian pengapian, magnet. Ini juga blok sehernya nanti bakalan kita quarter ulang ya. Kita quarter. Memang sih kondisinya dibilang bagus enggak juga, tapi dibilang jelek enggak juga, biasa-biasa lah. Cuman ini nanti bakalan kita ini aja ya, kita quarter aja nanti, biar biar fresh semua sekalian ya. Nah ini untuk as persneling juga ya. Ini as persnelingnya saya ganti. Kenapa? Karena ini kemarin sebelah sininya giginya ini udah karatan ya, udah nggak bagus nanti. Ini kebetulan ini nggak kelihatan karatan karena ini kesiram oli ya. Ini kalau udah kering karatan sininya, ujungnya nih. Itu ini saya udah dapat as persnelingnya orsinil. Terus apalagi ya? Kalau untuk ini rumah koplingnya kemarin masih bagus ya, belum dipantek, belum dibuka. Jadi nggak perlu kita ini juga masih bagus, masih kencang. Jadi kendalanya nih saya masih belum dapat kelistrikan ya. Terus ini juga nih kayak gini nih. Ini juga kemarin tuh pecah. Udah terlalu ini ya, lapuk. Istilahnya kalau di kayu tuh lapuk ya, kalau besi apa istilahnya ya. Udah ini sekali, ringkih sekali ya ininya. Kalau ini masih bisa dipakai nih. Jadi saya harus cari ini ya, tutup ininya karena pecah.
Terus sekatnya juga, sekat magnet itu juga saya harus ganti ya. Kemarin sekat magnetnya nih yang ini juga harus ganti ya, karena ini kemarin udah macet tuh ya. Sebelah sininya udah nempel ya sama bloknya, karena udah nggak pernah dibuka, terlalu lama juga. Jadi ya mau nggak mau ya, mau nggak mau harus kita bagaimana caranya biar bisa kebuka gitu. Jadi ini untuk Astrea Star-nya Om Peter ini dari Tangerang. Ini memakan waktu memang yang cukup lama ya, karena proses pencarian spare part. Dan kebetulan juga Om Peter ini dia punya request untuk bagian depan ini, kan kemarin kaki-kakinya pakai Grand ya, mau dikembalikan lagi pakai Astrea Star. Itu juga saya harus nyari copotan dulu. Kalau beli baru sepertinya udah nggak ada ya. Mungkin nanti kita yang beli baru untuk bagian shock breaker dalamnya tuh, dia kan jadi satu ya, jadi satu tuh kalau Astrea Star. Jadi untuk shock breakernya nanti kita beliin yang baru. Tapi untuk bagian luarnya nanti ya, bagian luarnya, covernya itu nanti kita mungkin beli copotan. Kalau beli baru saya rasa udah nggak ada ya gitu. Nah ini rangka sudah selesai dicat. Ini kebetulan Om Peter dia ngecat sendiri. Sayangnya ini nanti bakalan kalau misalkan saya upload, Om Peter juga pasti nonton. Ini progresnya seperti ini ya Om. Untuk barang-barangnya sih saya udah banyak ya. Nah ini barang ini semua, ini untuk Astrea Star ya, kecuali itu body itu bukan. Terus ini body ini juga punya Supra ya. Ini 3 barang ini. Cuman kardus ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini beserta joknya itu juga punya Astrea Star ya. Jadi itu untuk ini pun masih belum semua ya, masih belum komplit. Ini contohnya kayak nih cover rantai ya. Terus ini ada karburator juga. Ini mangkok-mangkoknya nih saya bilang mangkok ganda ya. Pokoknya di sinilah. Terus ini kampas kopling juga. Ini ada laher tuh. Terus ini ada dinamo starter ya. Tuh, dinamo starter. Sorry ya kalau ininya gelap karena ini di dalam ruangan. Ya pokoknya kurang lebih begitulah ya. Ini update untuk progres Astrea Star punyanya Om Peter ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini saya PR-nya ini harus masih banyak ya PR-nya. PR-nya ini masih banyak. Kabel bodi saya belum dapat. Terus untuk ini mesin tadi sudah saya jelaskan. Nah ini kita lihat mesin yang udah saya bongkarnya ya. Nah ini mesinnya yang sudah saya bongkar. Nah ini mesinnya belum saya bersihin. Kenapa? Karena menunggu semua spare partnya ada dulu ya gitu. Karena kalau nanti saya bongkarin sekarang, spare partnya belum dapat, saya takut nanti ada yang kececer atau hilang gitu ya. Jadi dibiarin dulu gini gitu. Sementara saya cari-cari spare part, jadi saya ngerjain motor yang lainnya dulu gitu ya. Bukannya motornya nggak dikerjain, tapi tetap dikerjain kok. Tetap kita kerjain, kita cariin spare partnya. Sambil kita nyariin spare part ini, Astrea Star ini untuk bagian mesin, kita kerjain bagian motor lain dulu gitu. Sambil kita pegang yang lain. Jadi bisa kepegang semua lah gitu, dicicil ya. Karena memang restorasi itu nggak bisa buru-buru kalau saya. Karena kalau menurut saya restorasi motor itu seni ya. Jadi kalau misalkan mau restorasi harus bersabar di tempat saya. Kalau misalkan di tempat lain bisa cepat ya monggo silakan. Tapi kalau saya nggak bisa ya. Kalau saya harus sabar, pelan-pelan. Gitu. Yang penting nanti hasilnya bisa sesuai inilah, bisa puas gitu. Oke. Jadi update Astrea Star-nya seperti itu ya. Ini bagian-bagian yang ini udah bisa dibilang udah nggak layak pakai ya, udah nggak layak pakai. Ini mungkin tinggal dirongsok aja. Oh ya, untuk tangki juga, tangki itu saya udah dapat ya. Tangki saya udah dapat baru. Apalagi ya, bodinya kayaknya sih udah komplit.
Cuma nanti saya list lagi apa aja yang udah saya beli. Kalau sayap saya belum beli ya, saya belum beli kemarin. Kenapa? Karena saya ragu itu Astrea Prima apa Astrea Star. Takutnya Astrea Prima dan Star itu beda. Dan ternyata betul kemarin waktu saya upload ada yang komentar itu Astrea Star ya, karena frame-nya beda. Setelah saya pelajari memang betul itu Astrea Star. Dan ternyata Astrea Star dan Prima itu rangkanya beda ya, sasisnya, frame-nya gitu. Jadi Astrea Star itu ya Astrea Star. Kalau Astrea Prima itu sama dengan Grand gitu. Jadi beda ya. Oke, jadi update-nya segini dulu. Nanti kalau misalkan ada update-update lagi bakalan saya videoin ya. Ini sengaja untuk di part keduanya mungkin nggak terlalu banyak progresnya ya, karena memang keterbatasan spare part ya. Jadi saya harus harus hunting dulu ya gitu. Oke, jadi ini juga sebagai pertanggungjawaban saya sama Om Peter yang ada di Tangerang. Motornya kondisinya seperti ini ya Om. Ini bakalan saya pegang nanti setelah spare partnya komplit ya gitu. Oke, jadi mesin saya harus cari kelistrikan. Nanti untuk bagian kopling saya sudah ada ya beberapa barang. Terus untuk blok seher nanti saya overpost atau coba sebentar coba saya hitung dulu ya. Ini kebetulan ada Sigmat, kita hitung. Berapa ukurannya? 49. Oke, sorry, berarti saya tadi salah ya. 49 guys, 49 ya. Diameter luarnya 5 berapa ini? 52,5. 52,5 ya. Ternyata kecil guys. Ya, ternyata kecil. Dia nggak kayak Grand ya. Dia nggak kayak Grand, jadi nanti coba kita kita quarter lagi ya biar bagus. Ini ketebalannya 2 mili lebih ya, 2,5 mili lebarnya. Jadi mungkin nanti bakalan kita oversize aja ya, kita oversize, nggak di overboss. Mungkin kita pakein naikin oversize 25 ya, kecil aja, tipis aja supaya dia bisa bagus lagi permukaannya ya gitu. Oke, jadi update segini. Nanti di part ketiga bakalan saya videoin lagi ketika spare partnya sudah komplit dan sudah mulai ada progres yang cukup kelihatan ya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Selamat pagi, balik lagi bareng Fix Modified. Kita lanjut ngerjain Astrea Star punyanya Om Peter dari Cimone ya. Ini mesin lagi kita bersihin dulu. Ini nanti setelah sudah bersih, megangnya udah enak, nanti baru mau saya belah mesin. Kita cek apa aja dalam yang harus diganti. Kalau misalkan tidak ada yang diganti, nanti kita packing kita ganti baru, kita lem ulang ya gitu. Nanti kita videoin proses nanti pas dibongkarnya, kita lihat dalamnya seperti apa ya. Ini biar dibersihin dulu biar nanti megangnya enak ya. Ini kan kalau udah kayak gini kan enak nih megangnya ya. Nanti kita kita bersihin dulu lah pokoknya ya. Kita bersihkan. Nanti setelah kita bersihkan ini baut-baut ini nanti bakalan kita krum ulang ya, baut-bautnya. Jadi biar kinclong lagi. Untuk ini baut oli juga nanti mau saya ganti, ukurannya pakai yang standar lagi karena itu udah digedein. Nanti kita ganti pakai yang standar, dibubut, tambah daging, dibikin drat baru ya gitu. Ini untuk seher juga nanti saya mau ganti baru, seher ganti baru biar kompresinya padat. Nanti untuk stang seher kita cek dulu ya, dia bunyi apa enggak, oblak apa enggak. Terus untuk lahar-lahar juga nanti kita cek dia udah masih bagus atau enggak. Tapi kalau untuk seal-seal ini pasti semua ganti baru ya. Seal persneling itu, seal gearbox juga semua ganti baru gitu. Oke, ini untuk bagian mesin crankcase-nya ya. Terus ini untuk
shock ini depan, kan kemarin pakai kaki-kakinya grand ya. Nah ini requestnya Om Peter minta dikembalikan standar. Ini saya udah dapat, beli copotan, terus nanti kita ambil rumah ininya aja ya, rumah fognya aja sama segitiganya. Untuk shock breaker nih dalamnya nanti bakalan kita ganti baru ya gitu. Ini kemarin udah saya rontokin, nanti bakalan kita epoksi dulu ya, nanti kita amplas lagi. Ini karena keciprat-ciprat air ya, jadi agak karatan. Ini nanti kita amplas, kita epoksi ya. Kalau ada yang perlu kita dempul, nanti kita dempul gitu. Terus ini untuk mesin-mesinnya ya, mesin-mesinnya apa namanya, kemarin saya udah dapat silinder headnya copotan komplit ya, silinder head copotan original. Nah ini yang lamanya. Kenapa saya beli copotan? Karena lamanya udah pada luka ya, luka kemarin bekas dibuka, dibuka paksa. Kenapa dibuka paksa? Karena ya sudah 15 tahun diam, tidak pernah dibuka, karatan semua ya. Dalam-dalamnya nih, di sini bagian sini nih, ini bagian sini kemarin mampet. Jadi mau nggak mau harus kita pukul ya, gitu. Mau tidak mau. Terus juga kemarin ada di tutup sebelah sininya, itu pecah ya siripnya. Nih ini kan, kalau ini kan baru ya. Nah ini dia pecah sebelah sininya, dan kebetulan saya dapat ini original jadi komplit. Nanti tinggal kita bersihkan. Isi-isinya juga dapat ini ya, isi-isinya dapat. Cuma nanti saya pilih mana yang bagus, itu yang saya pakai ya, gitu. Untuk rumah koplingnya bagus, ininya ya, rumah koplingnya masih bagus, belum pernah dipantek nih, masih bagus, masih kenceng. Nanti kita bersihkan, kampas kopling ganti, plat kopling ganti, kampas ganda otomatisnya ganti, mangkoknya ganti. Terus ini gear starter saya udah dapat, ini beli copotan. Ini kalau beli baru saya nggak dapat ini ya, apa namanya, yang harganya cocok ya. Saya iseng kalau nggak salah ngelihat ini di online ada yang jual 900.000 gitu kalau nggak salah. Tapi saya beli copotan, ini dapatnya terjangkau lah harganya, karena yang aslinya udah kayak gini ya, daripada ompong. Nah saya belum dapat lagi ini nih cover ini ya, tutup sekatnya nih, sekat magnet. Kenapa? Karena soalnya ini udah pecah ya. Kemarin mau nggak mau kita harus pukul, pecah nih sebelah sininya. Mau tidak mau harus kita ganti, karena ya kondisinya bisa dilihat sendiri ya. Ini sudah bercampur karat, korosi apa segala macam, jadi nempel dan susah sekali buat dibuka. Mau tidak mau harus kita pukul ya. Untuk yang belum nonton video part pertamanya pas pembongkaran, bisa dilihat dulu ya, yang ini nih videonya. Ya, yang itu kalian bisa cek dulu, bisa kalian lihat nanti itu hasilnya apa ketika saya bongkar blok magnetnya itu seperti apa ya, itu kalian bisa cek. Ini lihat, ini udah agak mendingan ya, udah dibersih-bersihin gitu, agak mendingan. Nah ini rencananya bakalan saya ganti total ya, ganti satu set pulser, ganti spoolnya satu set. Ini bakalan saya ganti, udah nggak layak banget untuk dipakai ya, gitu. Ini paha-paha rem juga saya ada yang baru, nanti bakalan kita gantiin ya. Terus ini magnet juga harus ganti ya, udah nggak layak banget pakai biarpun dibersihin. Magnet ganti. Untuk block seher ini masih originalnya, mungkin nanti kalau saya nggak dapat ini yang baru ya, block seher yang baru dan original saya nggak dapat, mungkin ini bakalan saya quarter, mungkin naik oversize 25 ya, gitu. Biar kompresinya padat lagi, jadi mesinnya bisa bagus ya performanya, gitu. Nah ini yang saya bilang nih, yang pecah tuh, pecah. Kalau ini sih masih bisa dipakai ya, kurang lebih begitu ya. Ini nanti ini untuk as persneling ini juga saya udah dapat baru ya, dapat baru original. Kenapa saya ganti? Karena ujungnya ini udah karatan. Ini kena bensin aja ya, jadi warnanya agak hitam. Ini kalau nggak ini pasti dia karatan, warnanya orange, jelek sekali ya, kelihatan. Jadi kita ganti aja. Ya, ini untuk sektor mesin seperti itu ya. Ini kalau untuk dinamo starter, ini juga udah macet, udah nggak bisa dipakai ya. Ini kita buang, kita ganti baru. Gitu. Ini nanti yang lain-lain juga bakalan kita buang. Ini untuk silinder head.
Cylinder headnya udah seperti ini, mungkin udah nggak bisa dipakai ya. Kalaupun mau dipakai, ngebenerinnya lebih mahal daripada kita beli copotan ya, gitu. Makanya kenapa saya putusin untuk beli copotan aja. Karena kalau head yang ini kita benerin, jatuhnya malah lebih mahal dibandingkan kita beli yang copotan, gitu. Ini baut-bautnya juga patah ya. Ini ngebubut baut ini aja paling nggak 30.000 beserta bautnya ya. 30.000 sampai 35.000 satu. Ini 1, 2, 3 ya, kali 3 udah hampir 100.000 ya. Belum ini nambah daging ini, terus nanti dipapas lagi. Wah, makan banyak biaya ya, jadi akan lebih hemat budget dan juga hemat waktu kalau kita beliin yang copotan gitu. Makanya kenapa itu saya beliin copotan. Oke, ini jadi update-nya segini dulu. Nanti kalau ada info lebih lanjut bakalan saya videoin.